البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوعيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, permasalahan yang ke-6 daripada permasalahan-permasalahan atau perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang itu merupakan amalan orang-orang jahiliyah. Nah, yang mana sudah kita ketahui bersama barakallahu fikum wa hafidhakumullah bahwasanya permasalahan yang ke-6 daripada permasalahan jahiliyah adalah al-ihtijaju bil mutaqaddimin. Menjadikan hujjah, nah barakallahu fikum, atau mencari hujjah, nah barakallahu fikum, menjadikan sandaran, na'am, dengan orang-orang terdahulu. Jadi sandaran mereka bukan ajaran para anbiya wal mursalin, namun ajaran orang-orang terdahulu. Nah, baik itu adalah kakek-kakek mereka atau bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka. Nah, yang itu merupakan permasalahan jahiliyah, ritual atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kaum muslimin secara keumuman, yang wajib atas mereka adalah untuk senantiasa, nah barakallahu fikum, mengambil petunjuk dan juga mengambil hujjah itu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita selesaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah ini. Kata beliau, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wa hakadha as-sufiyah, demikian juga as-sufiyah, orang-orang sufiyah. Nah barakallahu fikum, yaqulun, yang mereka mengatakan ahwaluna takfi an ittiba'ir rasul, katanya. Keadaan-keadaan kami ini sudah cukup. Keadaan-keadaan kami cukup untuk telah cukup atau sudah cukup untuk mengikuti para rasul atau mengikuti rasul. Walana ahwalun, dan kita ini memiliki apa? Memiliki keadaan-keadaan. Ya, orang sufi seperti ini, memiliki marahil, tahapan-tahapan. Nanti kalau sudah tingkatan ma'rifah misalkan, kata mereka la yumar wa la yunha, enggak dilarang, enggak diperintahkan. Jadi bebas, mau mengapakan apa saja silahkan, mau melakukan apa saja silahkan. Tingkatannya sudah tinggi itu. Tingkatan ma'rifah, la yu'mar wa la yunha, katanya. Tidak diperintah, tidak dilarang. Walana ittisalun ma'allah, langsung, katanya. Allah musta'an. Jadi mereka, orang-orang sufiah mengatakan kita ini memiliki keadaan-keadaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain, katanya. Nah, barakallahu fikum, kata mereka, walana ittisalun ma'allah. Sebagaimana nukilkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ini, dan kami memiliki hubungan langsung bersama Allah Subhanahu wa taala, wa na'khudhu 'anillahi mubasharatan, dan kami mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nih, mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita bagaimana? Kita mengambil ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Yang dalam Al-Qur'an, barakallahu fikum. Naam, dan juga melalui Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naam barakallahu fikum, melalui malaikat Jibril alaihi salam. Adapun mereka tidak, mereka langsung ngambil langsung, hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal sudah dijelaskan barakallahu fikum, para ulama menjelaskan bahwasanya tidak ada satupun yang barakallahu fikum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, barakallahu fikum, sehingga Nabi Musa alaihissalam ketika hendak atau ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengatakan lantaroni, engkau tidak akan bisa melihatku. Maksudnya di dunia, adapun di akhirat, maka itu perkara yang mungkin, dan itulah yang kita harapkan agar kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sini, wa ahlus sunnah ya'khuduna dinahum an amwatin ya'nuna rijal as-sanad. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengambil agama mereka dari orang-orang yang meninggal. Yang diinginkan mereka adalah rijal as-sanad, yaitu para pembawa sanad, atau dalam artian para pemegang sanad. Amma nahnu, barakallahu fikum, amma nahnu fa na'khudhu dinana 'anil hayy alladzi la yamut. Barakallahu fikum. Adapun kita, barakallahu fikum, adapun kita mengambil agama kita dari dari apa? Dari orang hidup yang tidak mati. Ya, masalah artian apa? Dalam artian
Barakallahu fikum, bukan dari orang mayit yang meninggal itu tidak, tapi dari orang yang hidup. Wa yaqulun ar-rusul innama yahtajuhumul awam. Kata mereka bahwasannya, nah mereka mengatakan para rasul itu hanya saja yang butuh mereka adalah orang-orang awam. Amal khawas, adapun orang-orang khusus kata mereka, nah fa haula'i laisu bihajatin ila rusul, maka mereka tidak perlu lagi barakallahu fikum belajar dengan para rasul katanya. Na'udzubillah ya. Kita ulangi lagi ucapan orang sufiyah tadi. Mereka mengatakan ahwaluna takfi an ittiba'ir rasul. Keadaan kami itu sudah cukup untuk tidak mengikuti apa? Ya, sudah cukup untuk mengikuti rasul. Dan kita memiliki keadaan tersendiri. Wa lana ittisalun ma'allah, dan kita memiliki hubungan langsung bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa na'khudhu 'anillahi mubasharatan, dan kami mengambil ilmu dari Allah taala secara langsung. Wa ahlus sunnah ya'khuduna dinahum an amwatin ya'nuna rijal sanad. Ucapan mereka perhatikan. Sedangkan ahlus sunnah mereka mengambil agama mereka dari orang-orang sudah mati. Untuk mengelabui orang ya. Adapun ahlus sunnah mereka mengambil ilmu atau mengambil agama mereka dari orang-orang sudah mati. Yang mereka inginkan adalah rijalas sanad. Barakallahu fikum. Ahlus sunnah. Aman nahnu fa na'khudhu dinana 'anil hayyil ladzi la yamut, kata mereka. Adapun kita atau orang sufiyah itu, adapun kita mengambil agama kita dari zat yang apa? Maha hidup, tidak pernah mati. Kata mereka ya, mengambil ilmu langsung dari Allah taala, ilmu laduni, Allah musta'an. Wa yaqulun, dan mereka pun mengatakan ar-rusul innama yahtajuhumul awam. Yang namanya para rasul itu yang membutuhkannya hanya orang awam. Amal khawas, adapun kita orang-orang khusus, bukan orang-orang umum. Fa haula'i laisu bihajatin ila rusul, maka mereka orang-orang khawas, orang-orang pilihan, maka mereka tidak butuh lagi kepada para rasul. Li'annahum wasalu ila Allah, karena mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arafu wa laisu bihajatin ila rusul, dan mereka tahu dan mereka tidak butuh kepada para rasul. Hakadza yaqulu lahum syaitan. Demikianlah yang dikatakan kepada mereka oleh syaitan. Demikianlah syaitan mengatakan kepada mereka, mengelabui, menghias-hiasi bahwasanya mereka di atas kebenaran, padahal di atas kebatilan dan juga kesyirikan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan inna ashabat turuq. Sungguhnya para orang-orang yang mengetahui at-turuq itu jalan-jalan rahasia itu yang menurut mereka ya. La yahtajuna lirusul, mereka tidak butuh lagi dengan atau kepada para rasul. Li'annahum ya'khuduna 'anillahi mubasharatan. Perhatikan ini. Karena mereka orang-orang yang sudah mengetahui jalan-jalan perkara yang ghaib rahasia tadi itu, mereka mengambil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuh. Wa hadza min dinil jahiliyah, yang seperti ini merupakan agama jahiliyah. Wal waqa'i'u katsiratun min hadzal naw', dan kejadian-kejadian sangat banyak sekali yang sejenis dengan ini. Jadi permasalahan yang keenam yang sudah kita selesaikan, barakallahu fikum wa hafizakumullah, adalah permasalahan jahiliyah yang harus kita hindari, yaitu bahwasanya berhujjah dengan apa? Dengan keadaan yang telah dilakukan orang-orang terdahulu. Barakallahu fikum. Ya wa barakallahu fikum, baik yang dilakukan oleh barakallahu fikum paman-pamannya, atau mungkin nenek-neneknya, atau mungkin bapak-bapaknya, atau nenek moyang dan semisalnya. Itu adalah permasalahan jahiliyah, amalan ritual yang dilakukan oleh orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kita kaum muslimin, yang wajib bagi kita semuanya, terutama ahlus sunnah wal jamaah, untuk apa? Untuk meniti jejak generasi salafun saleh dari kalangan sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in, yang kita jadikan sandaran patokan kita. Barakallahu fikum adalah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti itu. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Berarti sudah kita selesaikan permasalahan yang barakallahu fikum yang ke-6. Sekarang kita memasuki sedikit permasalahan yang berikutnya, yaitu yang ke-7. Permasalahan yang ke-7 ini juga tidak barakallahu fikum tidak semudah dari yang sebelumnya, dalam artian banyak orang yang terjatuh ke dalamnya, yaitu apa? Disebutkan dalam sini babnya ini, al-istidlalu bima alaihi ahlul quwwah bi annahu huwal haqqu. Kesimpulan permasalahan yang ke-7, ritual atau amalan yang dilakukan oleh orang jahiliyah adalah apa? Al-istidlalu bima alaihi ahlul quwwah bi annahu huwal haqq. Istidlal, mereka menjadikan dalil bahwasannya orang yang memiliki kekuatan itulah yang benar, katanya. Jadi mereka kalau sudah berdebat kalah akhirnya menggunakan kekuatan, baik kekuatan penguasa, pemimpin atau pemerintah. Itulah yang benar, katanya. Yang kuat itu yang benar.
Kalau kita tidak, kita menilai kebenaran bukan dengan kekuatan, barakallahu fikum, tapi apa? Dengan mencocoki Al-Qur'an was sunnah itu. Nah, kalau mereka tidak ya, jadi mereka termasuk ritual atau amalan jahiliyah adalah apa? Nah, berdalilkan dengan apa? Berdalilkan bahwasanya kebenaran itu diukur dari kekuatan. Jadi mereka mengatakan apa? Bahwasanya orang yang kuat itulah yang di atas kebenaran. Dalam arti kuat jisimnya ya, kuat jasadnya. Kalau kita tidak, nah kuat keimanannya yang kita andalkan, barakallahu fikum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidz dha'if." Ini perhatikan. Orang mukmin yang kuat imannya itu lebih Allah Ta'ala cintai dan lebih bagus daripada orang mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin khair. Namun masing-masing memiliki kebaikan. Orang yang beriman imannya lemah juga memiliki kebaikan. Orang yang beriman imannya kuat lebih baik lagi dan lebih dicintai. Nah, barakallahu fikum, itu menunjukkan bahwasannya yang diinginkan dengan kekuatan ini bukan kekuatan jasad atau badannya, tapi keimanannya. Nah, barakallahu fikum. Karena sebagaimana Rasulullah sabdakan apa? Nah, barakallahu fikum, laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innamasy-syadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tidaklah dikatakan kuat, orang kuat itu adalah orang yang apa? Nah, barakallahu fikum, orang yang kuat gulatnya bukan. Atau orang yang kuat silatnya, gulatnya, karatenya atau bela dirinya bukan, tapi yang dikatakan kuat itu apa? Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Itu orang yang bisa menahan dirinya, menahan amarahnya ketika marah. Paham ya? Menahan dirinya ketika marah. Dia tahan. Nah, tidak marah, itulah yang dikatakan orang kuat. Jadi kuat imannya itu jadikan andalan, bukan kuat jasadnya, badannya. Betapa banyak orang-orang yang kuat memiliki kekuatan tapi mereka sombong dan mereka congkak, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa. Betapa banyak kalau kita saksikan ya, orang-orang yang binaraga, bayangkan, binaraga. Nah, binaraga kekuatannya Masya Allah kuat sekali. Nah, push up mungkin 100 kali atau sit up 100 kali, mengangkat barbel. Nah, barbel yang berat seperti itu berkilo-kilo kuat, tapi cuma melangkah 1 meter aja ke sholat. Nah, barakallahu fikum, untuk sholat di masjid tidak mau. Bayangkan itu. Nah, melangkah sedikit aja untuk berangkat ke masjid, melakukan sholat berjamaah hanya 5 menit, bayangkan. Berdiri 5 menit aja nggak mampu, bayangkan tuh. Itu menunjukkan apa? Lemahnya keimanan mereka. Jadi mereka tidak memiliki kekuatan keimanan, cuma kekuatan badan saja nggak ada manfaatnya. Jadi ikhwani fillah wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an, jangan sampai kita cuma mengandalkan kekuatan badan kita. Nah, push up tiap hari, sit up tiap hari, nah barakallahu fikum, bahkan olahraga tiap hari, lari, Masya Allah, nafasnya kuat, sehat terus badannya, tapi cuma melangkahkan kaki aja 1 meter 2 meter untuk ke masjid, datang ke masjid, sholat berjamaah tidak mampu. Allah musta'an. Ini bagaimana ini? Nah, ini kekuatan yang macam mana seperti ini? Ini kekuatan apa? Kekuatan cuma duniawiyah. Tapi ingat, kekuatan imaniyah, barakallahu fikum, walaupun badannya kurus, badannya kecil, nah kelihatannya apa? Nggak memiliki kekuatan, tapi hadir sholat berjamaah. Kaum muslimin, ada sholat, sholat berjamaah bersama kaum muslimin, misalkan barakallahu fikum, nah menghadiri majelis, nah barakallahu fikum, majelis ta'lim, kuat. Nah, itulah kekuatan, kuat imaniyah. Paham ya? Jadi yang jadi sandaran kekuatan bukan kekuatan badaniyah, tapi imaniyahnya itu. Tapi alangkah bagusnya kalau terkumpul badannya juga kuat, imannya juga kuat. Nah, itu yang kita inginkan, barakallahu fikum. Tapi kebanyakan manusia tidak demikian. Lari kuat sekali, kemudian kalau mengangkat barang-barang yang kuat. Nah, kalau push up kuat sekian kali misalkan, kalau sit up kuat sekian kali. Kalau misalkan mengangkat barang berat, Masya Allah kuat, tapi cuma melangkahkan kaki untuk ke musola atau ke masjid dalam jarak yang sangat dekat sekali, 2 meter 3 meter, nggak mampu, nggak kuat, badannya sangat berat. Dalam artian berat dalam melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi usahakan semaksimal mungkin kuatkan keimanan kita, bukan badan kita saja, tapi keimanan kita yang akan mendorong kita untuk berangkat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keimanan kita tidak punya, walaupun badan kita kuat, pasti nggak berangkat. Tidur di rumah santai-santai, tenang, seperti itu, nggak merasa keliru, nggak merasa berbuat maksiat. Nah, jadi usahakan kekuatan itu berpatokan atau bersumberkan kepada kekuatan imaniyah. Ayo, kita baca di sini al-mas'alatu as-sabi'atu, permasalahan yang ke-7. Berkata al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, permasalahan yang ke-7 ini, al-istidlalu biqaumin
u'tu quwwa. Nah, kata beliau, u'tu quwwa fil afhami wal a'mal, fil mulki wal mal. Naam wal jah. Faraddallahu dzalika biqouli ta'ala, wa laqad makkannahum fima immakkannakum fihi. Wa qawlihi wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Wa qawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Perhatikan ini. Permasalahan yang ke-7 ini barakallahu fikum, ritual atau amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, yang ke-7 ini berbahaya sekali ya. Nah, jadi mereka menjadikan dalil, menjadikan landasan atau dasaran, nah barakallahu fikum, menjadikan patokan atau sandaran atau sebagai inti gitu apa? Al-istidlalu biqaumin, mereka berdalilkan dengan sekelompok kaum. U'tu quwan fil afham wal a'mal, yang mereka diberikan kekuatan dalam pemahaman dan juga amalannya. Amalannya bagus, dalam artian amalan duniawiyah ya. Pemahamannya bagus. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu jadikan dalil bahasanya itu yang benar. Fil mulki wal mal. Nah, jadikan dalil juga apa? Yang memiliki kekuatan, kekuasaan dan juga harta. Yang hartanya banyak itu yang benar. Yang dia berkuasa atau menjadi raja itu yang benar misalkan. Yang memiliki pemahaman yang kuat itu yang benar. Yang memiliki amalan yang bagus itu yang benar. Nah, wal jah dan juga kedudukan. Jadi sandaran mereka bukan dilihat dari berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun kita tidak. Kita melihat kembali pemahamannya dipakai untuk masalah apa dulu. Karena pemahaman orang itu berbeda-beda ya. Orang memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan benar sesuai dengan dalil. Atau sesuai dengan dipahami para salafun saleh, ya maka itu yang terbaik, yang itu yang kita harapkan. Tapi kalau cuma sekedar pemahaman, memiliki pemahaman yang kuat, pemahaman yang bagus, tapi amalnya jauh daripada apa yang dipahami dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu tidak kita inginkan. Berikutnya. Karena yang namanya pemahaman itu beda-beda ya. Orang terkadang pandai dalam melantunkan kata-kata, pandai dalam mengatur susunan kata-kata sehingga orang tertipu atau terkadang orang tergiur dengan ucapannya. Banyak seperti ini kan? Banyak dari kalangan ahlu bid'ah wad dhalal wal hizbiyin. Mereka pandai dalam mengatur kata-kata, pandai dalam mengungkapkan kata-kata, pandai dalam berbicara sehingga orang tergiur. Wah, ini ustadznya benar ini. Wah, ini seperti itu. Jangan tertipu dengan pandainya orang berbicara. Barakallahu fikum, tapi merasa harulah ketika orang itu berpegang teguh dengan Al-Qur'an was Sunnah di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah seperti zaman-zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Itu baru kita kagum. Wih, orang ini kok kokoh sekali ya. Manhajnya kokoh, orang ini kok berpendirian yang sangat kuat. Padahal di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah kok masih kuat di atas Al-Qur'an was Sunnah, itu baru kita kagum dan juga kita terharu. Tapi kalau cuma pandai berbicara, berucap itu banyak sekali barakallahu fikum. Dan belum tentu di atas kebenaran. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Inna minal bayani la sihra. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu mengandung unsur sihir, bisa mensihir. Dalam artian bisa menarik perhatian manusia. Dan ini ada dua kemungkinan ya. Kalau digunakan, pandai berbicara, pandai melantunkan kata-kata, digunakan dalam ajaran yang benar, digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu yang terbaik. Tapi kalau pandai berbicara, pandai mengatur kata-kata, pandai melantunkan suara, kemudian orang tertipu pada kebatilan, na'udzubillah wal i'adzubillah. Na'udzubillah min dzalik wal i'adzubillah. Jangan sampai kita termasuk seperti itu. Orang-orang hizbiyun kalau kita lihat pandai berbicara mereka. Kalau seperti ini, nanti kalau kayak begini bagaimana? Diputar balikkan. Fakta yang terjadi diputar balik. Sehingga orang melihat kebenaran itu batil, melihat kebatilan itu benar. Wal i'adzubillah. Kalau kita tidak ya, semoga di antara kita yang diberikan kecerdasan dalam berbicara, yang diberikan kekuatan dalam memahami serta menyampaikan, dan juga barakallahu fikum yang diberikan kepada kita pandai dalam melantunkan kata-kata, semoga diletakkan pada tempatnya, diletakkan pada al-haq, diletakkan pada apa? Untuk mengajarkan, mendakwakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Untuk berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya dan kita akan ulangi kembali permasalahan yang ke-7 ini, karena betapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka berhujjah dengan kekuatan, yang kuat itu yang benar, yang kuat itu yang harus dimenangkan, padahal kekuatan itu yang kita nilai adalah kekuatan imaniyah, bukan kekuatan badaniyah. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang ana sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri kita dan diri kita semuanya. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga kita dijauhkan dari fitnah yang sangat dahsyat di akhir zaman ini. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.